Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gila Gulat. Mari kita mereview episode NXT yang disiarkan di hari tanggal 14 Mei 2025. Sebelum itu ada breaking news guys ya. Breaking news, informasi terbaru kalau Stephanie Baker ternyata pacaran sama Miles Bourne guys. Baru tahu saya, baru buka saya beritanya. Ternyata guys ya, mungkin Miles Bourne di-push juga gara-gara dia pacaran sama Stephanie Baker mungkin. Enggak guys ya. Tapi itu informasi yang cukup besar menurut saya hari ini. Miles Bourne dan juga Stephanie Baker akhirnya mempublik hubungan pacaran mereka guys ya. Tapi hari ini kita ngebahas itu, kita bahas tentang build up-nya Miles Bourne dan build up-nya Stephanie Baker untuk match besar mereka di Battleground Premium Live Event yang akan disiarkan di minggu depan guys ya. Hari Senin minggu depan. Well. Di hari ini NXT menschedulekan kontrak signing antara Joe Hendry dan Drake Williams untuk match mereka di Battleground for TNA Championship. Dan juga ada match Oba Femi melawan Charlie Dempsey, serta match Wesley dan juga Tony D'Angelo. Hari ini saya cukup senang karena cerita Tony D'Angelo dan Kenny Starks berlanjut guys ya. Terus juga kita dapat peresmian beberapa match untuk Battleground juga, dan beberapa match tambahan untuk meramaikan, serta ada match pertaruhan yang diberikan oleh Miles Bourne guys ya. Di opening kita bahas lengkap dulu aja apa yang terjadi di NXT hari ini di Gulat Review. Di opening kita dapat Miles Bourne dan teman-temannya datang. Miles Bourne berpromo di mana dia menjadi underdog, tidak diandalkan sebelumnya, dan dia mengejutkan orang. Dia bisa meraih number one contendership melawan Oba Femi di Battleground nanti, dan pasti dia akan membuktikan dan dia akan mengejutkan orang kembali, mengejutkan semuanya kembali kalau dia mampu menjadi NXT Champion. Dia mengangkat bagaimana dia, yang saya baru tahu ternyata half deaf guys ya, dimana itu maksudnya setengah tuli gitu. Berarti memang Miles Bourne ini ada disability gitu guys ya, tapi dia katanya tidak mau berada di sini gara-gara disability-nya, dan dia mau menunjukkan ability-nya begitu guys. Dan itulah ternyata kenapa saya kok bertanya-tanya, dan saya baru tahu kenapa ngomongnya agak berbeda gitu. Itu ternyata karena dia memang penyandang disabilitas setengah tuli guys ya. Jadi saya baru tahu tuh di sini tuh. Dan ini jadi misinya si Miles Bourne untuk membuktikan kepada orang-orang kalau dia mampu, kalau dia bisa mengejutkan orang-orang sekali lagi. Kemudian lagi dia ngomong gitu, Ethan Page masuk. Ethan Page dibu orang-orang, diejek penonton lah guys ya. Dan di sini Ethan Page juga ngejek Miles Bourne yang dengan disabilitasnya itu. Cara gampang lah untuk mendapatkan hit dari penonton. Di sini Ethan Page merasa Miles Bourne, kalau kamu tidak mau diragukan orang, kamu harus membuktikan kepada orang-orang, yaitu menghadapi saya malam ini untuk contendership itu gitu loh. Jadi kata Ethan Page minta Miles Bourne mempertaruhkan kontendernya melawan Ethan Page malam ini. Jadi kalau Ethan Page menang, Ethan Page yang akan lawan Oba Femi di Battleground. Jadi Miles Bourne harus membuktikannya di sini. Awalnya Miles Bourne yang nggak langsung menerima gitu. Temannya yang dua ini kayak ngasih tahu jangan mau dipancing kayak gitu oleh Ethan Page. Sebaliknya Charlie Dempsey, pemimpin No Quarter Catch Crew ini, bilang katanya, saya setuju dengan Ethan Page, kamu memang harus membuktikan kalau kamu bisa. Ini kayak bagian dari Charlie Dempsey itu memang kesal sama Miles Bourne yang bikin dia jadi match lawan Oba Femi malam ini guys. Minggu lalu kan begitu, dan ini jadi membuat Miles Bourne jadi semangat juga. Ya udah, kalau memang kamu mau saya membuktikan, kita match malam ini juga gitu loh. Jadilah matchnya terjadi, Miles Bourne melawan Ethan Page for number one contender NXT Championship guys. Dalam matchnya bisa dibilang cukup impresif lah ya penampilan Miles Bourne. Memang di sini jadi kayak gimana dia membuktikan kepada fans, membuktikan kepada semuanya kalau dia memang layak mendapat spot melawan Oba Femi di Battleground tersebut. Dia layak mendapatkan itu. Dan ada sedikit botch saya lihat di mana dia kayak pas lompat kayak mau bangun gitu agak kepleset, jadi nggak jadi gitu guys ya. Tapi tetap endingnya ya memuaskan lah, walaupun kalau nggak salah roll up menangnya. Dan itu tetap menekankan kalau memang Miles Bourne ini underdog gitu ya, nggak diandalkan, walaupun dia udah membuktikan di malam ini juga guys ya dengan kemenangan tersebut. Kita tahu mungkin di Battleground juga yang menang tetap Oba Femi. Cuma WWE mau meng-highlight nih seorang Miles Bourne yang ditekankan punya disability akan menampilkan penampilan yang memukau kalau saya bilang di match lawan Oba Femi. Untuk Oba Femi hari ini dischedulekan dia lawan Charlie Dempsey guys, yang kemarin memang dibantu booking oleh
si Miles Bourne ini. Dan ini matchnya terjadi sebelum Ethan Page lawan Miles Bourne guys ya. Charlie Dempsey juga kita tahu nggak akan ada kesempatan lawan Oba Femi. Di sini dia coba bisa melawan dengan tekniknya, tapi Oba Femi ya jauh lebih kuat. Oba Femi bisa menang dengan cukup dominatif di sini guys ya. Terus di belakang Charlie Dempsey ini kayaknya udah kecapean. Jadi pas match sama Miles Bourne dia nggak bisa menemani di ringside guys ya. Jadi Miles Bourne datang sendiri. Walaupun dia datang sendiri, dia tetap bisa menang kan ya. Itu cerita bookingan dari apa yang terjadi untuk NXT Championship dan juga drama NQCC. Kita tahu Charlie Dempsey kan cemburu dengan Miles Bourne menang, malah dia kemarin pengen dia aja yang menggantikan lawan Oba Femi. Kita mendapatkan sedikit tambahan drama perpecahan di mana tadi yang saya bilang Charlie Dempsey kayak mengencourage, menyemangati Miles Bourne untuk mempertaruhkan number one contendernya karena mungkin dianya nggak suka Miles Bourne dapat contendership itu dan berharap yang menang ya si Ethan Page itu guys ya. Jadi ada aura ketidaksukaan yang kita dapat, tapi cukup tipis perkembangannya guys di sisi ini. Masih ada satu episode lagi untuk NXT menuju Battleground. Kita lihat apa yang akan terjadi untuk urusan NQCC dan juga Oba Femi guys ya. Kita dapat segmen backstage di mana Tatum Paxley ngamuk kehilangan Gigi Dolin yang dia bilang Gigi Dolin pergi meninggalkan dia padahal dia pecat ya. Tatum Paxley kesal gitu melihat Tia Hill sama Carmen yang baru berteman ini datang. Dia tuh ngejek Tia Hill, enak ya kamu udah dapat teman, kamu berteman gitu. Tapi kamu harus tahu kalau seorang teman akan meninggalkan kamu juga nantinya. Nah ini men-set up sebuah match di episode ini. Tia Hill melawan Tatum Paxley guys ya. Pas matchnya sekitar beberapa segmen setelah itu Tia Hill lawan Tatum Paxley ini kita melihat bagaimana Tatum Paxley ini sudah nggak konsen, sudah hancur lah gitu loh bentukannya. Dan dia terlihat lebih parah daripada dia yang sebelumnya si Tatum Paxley. Dan ini membuat Paxley kadang melakukan sesuatu yang melanggar lah dalam match. Salah satunya adalah nyolok mata Tia Hill. Pas dia nyolok mata Tia Hill, wasit melihatnya dan bilang kalau ini matchnya diskualifikasi gara-gara si Tatum Paxley malah nyolokin matanya Tia Hill dan membuat Tia Hill yang menang di match ini. Sebelum dibubarkan wasit, si Paxley colok lagi matanya Tia Hill guys ya. Ini akan melanjutkan feud mereka. Dan menarik sih, WWE ngangkat alasan dalam cerita padahal kenyataannya Gigi Dolin dipecat guys ya. Lumayan menarik kalau saya bilang WWE mengambil untuk pengembangan karakter Tatum Paxley. Kita dapat match Wesley versus Tony D'Angelo yang sudah dischedulkan minggu lalu karena Wesley ini ngejek-ngejek Tony D'Angelo yang sudah tidak punya keluarga lagi. Di sini Tony D'Angelo datang sendiri jelas tahu ya guys ya. Dan yang menarik dari apa yang terjadi di sini, tiba-tiba di tengah match Channing Stagg muncul di Titantron. Dia muncul di sana ngasih tahu kalau dia sudah ada di rumah aman atau safe house Adriana Rizzo guys. Kita tahu kalau kita ingat sebelumnya Tony D'Angelo pernah minta si Adriana untuk pergi ke rumah aman yang mereka tahu tempatnya di mana. Dan Rizzo ya tetap ke sana karena mungkin biar dia aman dari Canning gitu guys ya, karena Canning kan udah bisa mengancam lah gitu. Nah sampai di poin ini kita melihat bagaimana Canning sampai ke rumah itu, dia tahu rumah itu di mana gitu. Ini membuat Tony pada saat match lawan Wesley sudah nggak fokus melihat Rizzo udah terancam gitu di sana. Dan ini membuat Wesley bisa serang, bisa kasih finishernya dan kunci dan Tony D'Angelo kalah. Tapi memang Tony D'Angelo kalah karena memang nggak fokus dan dia juga nggak peduli, dia langsung menuju ke lokasi itu guys. Ceritanya tuh nyambung tuh di setelah beberapa segmen. Nah kalau kita gabungin, Tony D'Angelo tuh minta kameramen ikut dia untuk mengunjungi rumah tersebut. Sampailah di tempat situ, dia sudah bersikeras mau masuk, mau nyusul Rizzo di dalam. Tiba-tiba Channing Stagg sudah menanti dan memukuli dia guys. Pakai tongkat gitu, mau dia bangkit lagi, sudah dihajar lagi. Dan kayak kita nggak melihat Rizzo di sini guys ya. Mungkin memang Rizzo nggak dischedulkan muncul juga di sini. Ini bagian dari Channing mengancam Tony aja untuk mancing Tony datang ke sini untuk dia hajar. Dan ini meresmikan match mereka. One on one Tony D'Angelo versus Channing Stagg. Belum ada stipulasi yang kita dapatkan di sini. Saya berharap ada stipulasi di match ini guys, tapi belum kita dapatkan untuk stipulasinya. Jelas mereka pasti akan match di Battleground. Ada segmen yang terjadi, segmen yang nge-set up sebuah match main event. Itu terjadi di tengah guys, justru. Jadi Stephanie Walker datang ngasih tahu kalau dia akan mengalahkan Jordynne Grace di Battleground. Datanglah Jacy Jayne sama Fallon Henley yang merasa mereka lah yang seharusnya ada di puncak Women's Division di NXT ini. Yang saya pertanyakan Jasmine Nix kemana? Nggak tahu guys ya, nggak dikasih tahu juga, mungkin lagi libur kali atau lagi nggak enak badan kali, nggak tahu. Tapi di sini nge-set up sebuah tag team match.
Jordan keluar. Pas Jordan masuk dia kayak ngebela Stephanie gitu guys. Jadi kayak dia mau melindungi investasinya. Stephanie ngerasa aku bukan investasimu gitu. Maksudnya melindungi investasi itu pengen biar Stephanie Walker pas Battleground dalam keadaan prima gitu loh. Mau si Jordan lindungi gitu loh guys ya, untuk match mereka biar sukses. Intinya begitu. Cuma di bagian Jacy Jayne sama Fallon Henley ini bilang kalau kayak ngungkit di masa-masa sebelumnya pas Stephanie Walker sama Jordynne Grace belum di sini, mereka lah yang merajai Women's Division di NXT gitu loh. Ingat-ingat masa lalu lah gitu guys ya. Cuma kita melihat bagaimana Jacy Jayne sama Fallon Henley dari awal udah gak kompak dia. Kita tahu mereka nih ngetis sering banget kalau mereka ini udah mulai bukan lagi satu kesatuan. Mereka sering berselisih pendapat, mereka sering saling tidak suka dan mungkin akan berakhir pecah ini. Tapi belum di situ guys. Dari promo ini aja udah terlihat mereka akan pecah gitu loh. Cuma ada beberapa poin yang mereka saling setujui dan promo ini sebenarnya endingnya tidak ada penjelasan mereka akan ngapain gitu. Simply Jacy Jayne menekankan kalau mereka lah yang terbaik lah di antara Jordan sama Stephanie Walker ini. Akan tetapi ternyata diresmikan sebuah match untuk main eventnya guys. Fallon Henley Jacy Jayne tag team melawan Jordynne Grace dan juga Stephanie Walker. Ini simply untuk ngasih kita sebuah showcase lah untuk Jordynne dan juga Stephanie Walker. Bagaimana mereka nggak bisa kompak dalam match tag team ini karena mereka saling feud. Jadi resmi untuk nge-showcase aja, untuk memberikan kegiatan biar terhighlight guys ya si Jordynne Grace dan juga Stephanie Walker. Agak tiba-tiba menurut saya Jacy Jayne dan Fallon Henley ngurusin ataupun ngejekin Stephanie Walker dan juga Jordynne Grace karena untuk ngasih match tag team aja. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu Jordan juga match tag team juga sama Yusuke gitu. Sekarang tag team lagi. Ada segmen Bubba Ray sama Undertaker promoin LFG guys ya. Saya juga nggak begitu peduli, nggak nonton soalnya. Teman-teman yang nonton mungkin tahu apa yang terjadi. Yang jelas ada final LFG akan diselenggarakan di Madison Square Garden. Apakah disiarkan nggak tahu nggak sih. Disiarkan apa tidak? Mungkin disiarkan di A&E juga lah. Kita kemudian masuk ke match Myles Borne sama Ethan Page yang terjadi. Terus ada bookingan bagus guys minggu depan. Shane Legacy itu menantang Javon Evans untuk bertarung minggu depan di NXT. Bertemu mereka. Saya melihat Shane Legacy ini sejak saya nonton Evolve episode pertama. Saya juga cuma nonton episode pertama itu guys. Saya cukup tertarik dengan bagaimana WWE nge-treatment Shane Legacy kayak sesuatu yang spesial, kayak talent yang memang mau diangkat gitu loh guys. Dan saya cukup impress dengan apa yang Shane Legacy perlihatkan di Evolve episode pertama itu, sama yang Shane Legacy lakukan pada saat dia debut di NXT di Battle Royale kemarin. Sama Javon kan mantep tuh dia mainnya. Nah gara-gara itu Shane Legacy mau ketemu lagi sama Javon minggu depan guys. Nah ini ada obrolan nih jadinya. Javon mau menanggapi Shane Legacy. Dan Javon melihat tantangan itu di Twitter guys. Jadi cuma ya oke aja karena dia punya pengalaman juga sama Shane Legacy di Indie waktu Javon masih di Indie. Terus Asante melihat itu dan bilang, kamu kan main event Stand and Deliver, nggak perlu lah lawan dia gitu loh. Jadi bukan kelasmu gitu. Terus Javon bilang, enggak, saya dulu pernah di Independen, saya juga tahu siapa Shane Legacy dan ya berteman juga guys. Ya dia tetap mau ngasih kesempatan untuk Shane Legacy. Terus Asante kayak ngeremehin Javon itu, kalian berdua tetap kalau lawan saya kalah lah gitu. Kurang lebih kayak gitu guys ya. Terus Ricky Shane denger, menarik nih apa yang dimaksud Asante. Jadi Ricky Shane suka kompetisi. Jadi Ricky Shane ya udah triple threat aja gimana. Nanti si Ricky Shane ngomong ke Ava, jadi akan ada triple threat match minggu depan. Javon, Asante akhirnya dapat match nih guys ya, sama Shane Legacy. Yang menang bisa lawan Ricky Shane di Battleground. Dapat number 1 contender match tuh minggu depan guys. Sampai kita ke segmen kontrak signing TNA Championship match Trick Williams sama Joe Hendry di sini guys, dalam sebuah ruangan gitu, bukan di atas ring. Jadi kita bisa mendengar secara jelas apa yang mereka sampaikan. Intinya Trick Williams merasa Joe Hendry ini sudah kelewat batas. Dia merebut kesempatannya, si Joe Hendry ini merebut kesempatan Trick Williams untuk mendapatkan kembali apa yang jadi haknya, yaitu melawan Nova Femi untuk NXT Championship. Sekarang gara-gara itu Trick Williams pengen merebut title itu dari Joe Hendry, mau ngambil semuanya dari Joe Hendry. Joe Hendry bilang, Trick Williams gak usah banyak ngomong lagi lah gitu loh. Gak usah kayak ngungkit-ngungkit apapun lah gitu loh. Joe Hendry merasa memang Trick Williams sudah memang bukan lagi di posisinya untuk mendapatkan title tersebut. Dan mereka mau berantem gitu, terus Ava ngancam, jangan, nanti kalau kalian bisa rame gini saya akan panggil security yang ada di depan udah nungguin itu, udah jagain kita katanya. Terus mereka adu bacot gitu. Dan menarik
Dan agak aneh kalau saya bilang guys ya, setelah kontrak signing yang serius ini, minggu depan Go Home Show sebelum Battleground akan ada segmen Joe Hendry nyanyi sama Trick Williams nge-rap guys. Have fun mereka tuh minggu depan tuh guys. Nah kita nantikan apa yang rap seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Trick Williams, dan lagu seperti apa yang dikeluarkan Joe Hendry untuk mengejek Trick Williams guys ya. Ada beberapa segmen belakang layar lagi seperti Kelani Jordan yang merasa dicurangi di match sebelumnya. Katanya dia pantas mendapatkan rematch lawan Zarya, dan kalau dia menang bisa lawan Sol Ruka. Terus Sol Ruka mengiyakan apa yang diminta oleh Kelani gitu. Terus Zarya agak kaget kalau Sol Ruka kok mengiyakan gitu. Dan minggu depan kita dapat Kelani Jordan melawan Zarya once again. Bisa jadi Kelani menang untuk dapat match di Battleground lawan Sol Ruka kali guys ya. Chase You minta match minggu depan. Semangat tuh Uriah Connor sama Kel Dixon tuh, semangat dikasih match sama Alpha. Terus Andre Chase juga semangat. Cuma Alpha belum ngasih tahu siapa lawannya. Pas tahu siapa lawannya, yaitu OTM yang return, badan segede-gede gitu, melawan si Chase You. Ngamuk si Andre Chase. Marah-marahnya Andre Chase ini yang jadi ciri khas dari Chase You guys ya, yang didapatkan di segmen ini gitu. Kaget mereka. Sampai kita ke match main eventnya. Fatal Influence, Jessie Jane lawan Fallon Henley melawan Stephanie Baker dan penantang NXT Champion itu Jordynne Grace. Matchnya biasa saja, nggak terlalu banyak hal yang spesial yang didapatkan. Kita tahu ini akan jadi pemanasan doang. Seperti saya bilang tadi, ini cuma showcase untuk Jordynne dan juga Stephanie Baker. Jessie Jane sama Fallon Henley cuma elemen tambahan untuk biar ada match, biar ada showcase untuk Women's Championship guys ya. Sesimpel itu, tidak begitu penting. Dan kemenangan untuk Jordynne Grace juga ya kemenangan simpel saja, kemenangan yang memang pantasnya dia dapatkan. Ada momen di mana Jordynne Grace itu melindungi Stephanie yang memang membuktikan kata-kata sebelumnya gitu loh. Kalau dia mau melindungi Stephanie. Dan ya kalau dibilang semakin panas enggak juga perseteruan Jordynne Grace sama Stephanie guys. Karena perselisihan mereka masih bersahabat intinya. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Bisa juga dibilang sama-sama babyface terus ada dramanya. Tapi di sini nggak ada guys. Sepengikutan saya ya, lebih kayak Jordynne Grace mau membuktikan, Stephanie Baker yang tidak gentar. Mungkin guys ya, mungkin kalau Jordynne kalah di Battleground, mungkin dia bisa snap. Mungkin dia bisa lebih ambisi, bisa lebih niat lah untuk ngincar title dari Stephanie, dan mungkin akan dia dapatkan di pay-per-view selanjutnya, premium event selanjutnya. Nah di ending nih agak gimana ya saya guys ya, menurutnya agak dipaksakan diselipin segmen lain gitu. Jadi setelah match nih mereka face to face nih sempat, terus ada momen di mana Jordynne Grace mau ngasih titlenya, terus mereka selebrasi begitu. Nah pas selebrasi ini, pas ngangkat tangan, dipotong ke kekacauan yang terjadi di belakang. Apa itu? Ricky Sane dihajar oleh Ethan Page guys. Sempat kan di segmen sebelumnya di awal-awal tadi Ricky Sane ketemu Ethan Page. Ricky Sane ngejek Ethan Page yang mau ngerecoki orang yang sudah mau dapat World Title dengan Miles Bourne, dia recoki gitu kan ya. Tapi Ethan Page bilang, saya kasih tahu, saya buktikan nanti kalau saya bisa menang dan akan menang NXT Champion, dan saya akan buktikan kalau kamu hanya satu level di bawahku, orang kedua saja selama ini gitu. Nah mungkin gara-gara emosi gitu guys ya, Ethan Page menghajar si Ricky Sane di belakang. Ricky Sane yang mau pulang guys, diajarnya begitu aja guys, diajarnya kayak gitu, udah dibubarin tuh. Terus balik lagi ke segmen Jordynne Grace sama Stephanie Baker tadi. Jordynne di atas ring melihat Stephanie Baker yang ngangkat titlenya, agak canggung ketika transisi itu gitu. Jadi setiap transisi ada momen agak canggungnya menurut saya di bagian Jordynne Grace yang kayak nungguin kamera nyuting dia baru dia berpose gitu. Agak canggung menurut saya, nggak smooth gitu endingnya, dan terlalu dipaksakan nyelipin chaos gitu loh. Kalau mau nyelipin chaos, sekalian chaosnya aja di endingnya. Kenapa harus Stephanie Baker sama Jordynne Grace untuk menutupnya gitu? Nggak konsisten kalau saya bilang guys ya, di sisi broadcast di endingnya aja kalau saya rasakan. Hari ini kita nggak dapat Dark State, nggak ada tuh. Kayak mungkin biar nganggur dulu kali guys kan dia sama yang lain. Minggu depan kita juga dapat match kayaknya Josh Briggs lawan Shawn Spears. Shawn Spears yang nyalahin Josh Briggs sepeninggalan Inamura itu, meninggalin dia. Josh Briggs tuh sudah pernah ngalamin ini sama Brooke Jensen juga, bagiannya The Culling guys. Dan Josh Briggs marah banget di sok-sok dinasihatin sama Shawn Spears, yang membuat Josh Briggs panas dan pengen match lawan Shawn Spears di NXT minggu depan. That's it. That's all NXT episode. Yang kita bisa bilang episodenya cukup biasa. Dan minggu depan kemungkinan akan dapat kita peresmian beberapa match lagi untuk NXT Battleground di hari Senin pagi waktu Indonesia di tanggal 26 guys ya.
Gitu aja guys, terima kasih buat teman-teman yang pastinya masih setia menjadi subscriberku di channel Gelang Gulat. Thank you.